Hai, halo semua, balik lagi di 7 Tanya. Masih bersama saya Jaja ini di Baca Takut. Tentunya kita sudah tahu, kita sudah mendengar, kita sudah mengikuti bersama berita-berita eh, mengenai ya satu masalah begitu yang menimpa seseorang, kasus penganiayaan, terus juga akhirnya gara-gara ulah si anak, bapaknya yang mesti banyak bertanggung jawab begitu. Nah, pertanyaannya, apakah cukup ketika seorang ayah, ketika seorang bapak hanya mencukupi kebutuhan anaknya saja secara materi, terus juga memberikan segalanya, memberikan kemudahan kehidupan? Apakah cukup hanya itu? Dan apakah hanya itu kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Mari kita bahas. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas apakah ketika seorang ayah sudah menafkahi dengan baik, memberikan materi dengan cukup bahkan berlebih, mencukupi semua kebutuhan anak, apakah itu cukup? Apakah kewajiban ayah lantas menjadi gugur setelah kita mencukupi semua itu? Apakah pendidikan dan juga attitude anak itu hanya tanggung jawab ibunya? Ternyata tidak. Ada beberapa kewajiban ayah yang juga harusnya kita memberikan anak-anak kita pelajaran hidup. Pelajaran apa saja yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah terhadap anaknya? Mari kita bahas. Dan menurut kartu saya, yang pertama, tentu saja seorang ayah harus mengajarkan anaknya tentang prinsip-prinsip ketuhanan, tentang prinsip-prinsip keesaan Tuhan. Jadi ajarkan anak kita tentang bagaimana caranya menunjuk yang satu, terus juga mengesahkan yang memang satu. Jadi yang pertama, ajarkan anak kita punya Tuhan, punya sesuatu yang dijadikan pedoman hidup, punya sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan gitu. Ajarkan dulu ketuhanan, ajarkan dulu. Kalau di Muslim atau di Islam itu tauhid, keesaan, dan bentuk-bentuk lain tentang pengesaan Tuhan. Ajarkan itu. Seorang ayah wajib mengajarkan hal yang pertama, yaitu tentang ketuhanan. Jadi tidak cukup hanya dengan menyekolahkan dia, memberikan pelajaran agama dari guru-guru ataupun dari pesantren dan lain sebagainya, tetapi kita juga hadir, kita juga memberikan contoh. Sesekali ajak dia sholat berjamaah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan yang non muslim, misal ajak dia ke gereja, ajak dia ke wihara dan lain sebagainya. Tunjukkan. Jadi bukan hanya menyekolahkan, bukan hanya memberikan pelajaran-pelajaran agama dari guru-guru agama yang didatangkan dari guru-guru terbaik, bukan hanya itu, tapi kitanya juga sebagai contoh. Tunjukkan bahwa kita memang punya Tuhan dan tanamkan ketuhanan ini kepada anak-anak kita sejak dini. Begitu. Berikutnya, setelah ketuhanan, apa yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya? Seorang ayah harus menitipkan kasih sayang
Dan bagaimana bisa menitipkan kasih sayang agar si anak ini bisa menyayangi kedua orang tuanya, bisa mencintai orang tuanya, bisa menghormati orang tuanya. Ya tentu saja kita sekali lagi hadir. Kita tidak cukup uang kita saja yang hadir, tapi hadir memberikan kasih sayang, memberikan perhatian-perhatian kecil, terus juga meluangkan waktu, sesekali meluangkan waktu untuk anak kita agar dalam dirinya tumbuh kecintaan, tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa kasih minimal terhadap kedua orang tuanya terlebih dahulu. Ketika seorang anak mencintai orang tuanya, ketika seorang anak menyayangi orang tuanya, maka besar kemungkinan dia juga akan menyayangi orang lain dan tidak akan mudah menyakiti orang lain, karena tahu ketika dia menyakiti orang lain pasti orang tuanya pun akan merasa tersakiti. Begitu. Jadi setelah ketuhanan, tanamkan rasa cinta kasih kepada kedua orang tua. Itu tugas seorang ayah kepada anaknya. Yang berikutnya oke. Ajarkan anak Anda, ajarkan anak kamu, ajarkan anak-anak kita tentang karma dalam berbagai persepsi yang kita pahami. Artinya seperti apa? Artinya ajari anak kita tentang konsekuensi dari sebuah perbuatan. Ketika kita berbuat baik sekecil apapun, maka akan dibalas perbuatan baik itu menjadi sebuah atau sesuatu kebaikan lain. Begitupun ketika berbuat buruk sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Ajarkan itu, tanamkan itu sejak dini. Jangan terlalu jor-joran dengan hadiah tanpa ada punishment. Begitupun sebaliknya, tidak juga ketika kita kepada anak kita terus-menerus dihukum tanpa ada reward. Jadi harus seimbang. Mereka harus paham bahwa ketika kita melakukan kebaikan kecil, maka akan ada dampak kebaikan lain yang datang kepada diri kita, entah kepada diri kita atau kepada keluarga kita atau kepada kedua orang tua kita, begitu. Jadi tanamkan hal ini, bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita akan menuai hasilnya. Seperti kita menanam benih-benih yang kecil, lama-lama akan menjadi pohon dan kita akan memanen atau menuai hasilnya di kemudian hari, begitu. Jadi tanamkan hal ini. Seorang ayah tugasnya menanamkan hal ini, tidak hanya memberi mereka uang, memberi mereka mobil, memberi mereka atau memberi anak-anak kita fasilitas, tapi tidak memahamkan tentang arti sebuah konsekuensi. Jadi itu, pahamkan anak-anak kita tentang konsekuensi. Kalau misalkan tentang surga dan neraka itu terlalu jauh, maka tentang karma saja. Semua hal yang kita lakukan pasti akan menuai karmanya. Begitu. Oke, berikutnya. Oke. Setelah ketuhanan, maka setelah ditanamkan ketuhanan ke dalam hati sanubari anak kita, maka berikutnya kita juga wajib menanamkan tanggung jawab, menanamkan konsistensi ketuhanan, tanggung jawab dari kita mengakui adanya Tuhan, dari mengakui satu Tuhan, maka kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ajarkan anak-anak kita tentang menunaikan kewajibannya. Jadi sejak kecil kita juga terlibat, mungkin memberikan perhatian kepada sholatnya, atau sesimpel apakah mereka mengerjakan PR-nya atau apakah mereka mengerjakan tugas sekolahnya. Itu saja sudah mewakili kalau menurut saya. Jadi
ajarkan mereka tentang kewajiban dan menunaikan kewajiban tersebut. Jangan sampai mereka yang melalaikan kewajiban, kita yang menyapu kesalahannya. Jangan dibiasakan seperti itu gitu. Kalau perlu ketika dia melakukan kesalahan dan itu berdampak pada orang lain, oke, biarkan orang lain yang menghukumnya. Biarkan anak kita paham bahwa tadi ketika kita tidak menjalankan kewajiban, ada resiko, ada konsekuensi, ada karma, bahkan ada dosa dan pahala nantinya. Begitu. Berikutnya, apa yang harus ditanamkan kepada anak kita? Ini yang penting. Tundukkan pandangan untuk semua hal. Sedikit banyak menundukkan pandangan bisa ini bukan secara harfiah mesti nunduk terus, bukan, tetapi ajarkan anak kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki suatu saat bisa diambil dengan begitu mudahnya. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu diagung-agungkan, tidak ada yang perlu disilaukan. Semua harta, tahta, dan keluarga kita bahkan bisa diambil sewaktu-waktu. Ini yang harus diingatkan terus kepada anak kita. Jangan bukan hanya ke anak kita, tapi ke diri kitanya. Kita harus ingat bahwa kesombongan selalu berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Maka ajarkan bagaimana caranya bisa mengendalikan ego, mengendalikan kesombongan. Berikutnya, ajarkan mereka komunikasi yang baik. Ajarkan bagaimana caranya melunakkan suara, bagaimana caranya ketika kita berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana caranya ketika yang berbicara dengan yang sebaya, bagaimana caranya berbicara dengan yang lebih muda dari kita. Begitu. Jadi komunikasi juga penting. Dan bagaimana caranya kita mengajarkan komunikasi kalau kitanya sendiri tidak pernah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak kita. Makanya sesekali ajak ngobrol sampai di mana perkembangannya, karena yakin zaman kita dulu dan zaman anak-anak kita sangat jauh berbeda. Kalau kita tidak benar-benar memantaunya, kita akan sangat kecolongan sekali. Begitu. Jadi komunikasi yang penting. Setelah dia ditanamkan ketuhanan, setelah dia ditanamkan bahwa segala sesuatu itu ada karmanya, segala sesuatu itu ada kewajibannya, ada hak-hak yang harus ditunaikan pada orang lain. Nah, jaga komunikasinya. Berikan dia pemahaman, berikan dia pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara berkomunikasi. Tentunya dari contoh yang kita berikan, kita ajak ngobrol dengan baik. Dan tidak usah menggurui, karena memang anak-anak zaman sekarang itu ya tidak suka ketika bentuknya menggurui. Ayo ajak ngobrol aja, ajak curhat, ajak healing, mungkin sambil healing, sambil refreshing gitu, cerita-cerita antara bapak dan anak. Nah, sudah 6 kartu, dan untuk yang terakhir, terakhir nih, masih tentang konsep kesederhanaan. Kalau misalkan masih khawatir dia sombong, ajarkan cara dia berjalan. Gitu. Cara dia berjalan seperti seperti di agama mungkin harus menyederhanakan cara berjalan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Artinya apa? Kita hati-hati, tetapi kita juga tidak menjadikan orang terhalangi oleh langkah kita. Langkah kita biasa saja, tidak terlalu cepat,
Artinya kita cermat dalam melangkah, dalam menapaki kehidupan ini. Kita harus punya kepekaan, kita harus punya toleransi, kita harus punya kesabaran gitu. Jadi itu dia 7 hal yang mestinya diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Tentu saja harta penting, uang penting, kendaraan penting, tapi ini juga penting untuk anak-anak kita. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi orang tua yang baik dan menghasilkan atau menjadikan anak-anak kita lebih baik dari kita. Oke, saya Aja Jenny, sampai jumpa di Baca Tarot berikutnya. Salam 7 Tanya.